Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are always in good condition everywhere and anywhere. Okay, are you ready to study now? Before we start our class today, let me say Basmalah together. Okay, now let's continue. In chapter 6, we are going to learn about present perfect tense. Ya, present perfect tense terdiri dari dua kata utama, present and perfect. Present artinya sekarang atau saat ini, sedangkan perfect berarti done, complete atau setelah selesai. Dari sini kita bisa memaknai present perfect tense adalah pola atau susunan kalimat yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang sudah terjadi tapi masih berhubungan dengan masa sekarang. Atau kita juga bisa menyimpulkan bahwa fungsi dari present perfect tense adalah digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas. Untuk keterangan waktu atau time signal dalam present perfect tense banyak macamnya. Beberapa di antaranya adalah ever yang artinya pernah, never yang artinya tidak pernah, yet yang artinya belum, still yang artinya masih, just yang artinya baru saja, dan already yang artinya sudah atau telah. After explaining about the function and time signal, now let's continue about the form of present perfect tense. Untuk affirmative sentence atau kalimat positif, kita menggunakan rumus subject diikuti dengan auxiliary have or has, ditambah dengan verb 3, dan diikuti dengan object. Untuk negative sentence, kita menggunakan rumus subject ditambah dengan auxiliary has or have, ditambah dengan verb 3, dan diikuti dengan object. For interrogative sentence atau kalimat tanya, kita harus mendahulukan auxiliary-nya sebelum subject. Ya, jadi untuk susunannya have or has diikuti dengan subject, diikuti dengan verb 3, diikuti dengan object, dan diakhiri dengan tanda tanya. Di sini saya akan membagi subject menjadi dua bagian, ya, tergantung dengan jenis auxiliary-nya. Subjek yang pertama adalah subjek yang diikuti dengan auxiliary have. Subjek yang kedua adalah subjek yang diikuti oleh auxiliary has. Okay, now look at the examples. Ya, di sini saya memberi beberapa contoh. Contoh yang pertama, I have followed your Instagram. Yang mana ketika berubah menjadi negatif, tadi setelah have or has ditambah dengan not. Jadi I have not followed your Instagram. Kemudian untuk interrogatifnya, tadi auxiliary-nya didahulukan ya. Jadi have atau has-nya di depan. Kalimatnya menjadi have I followed your Instagram. Untuk contoh kalimat yang kedua, Mr. Yoko has worked for our school for 10 years. Untuk negatifnya, Mr. Yoko has not worked for our school for 10 years. Dan untuk interrogatifnya, has Mr. Yoko worked for our school for 10 years? Seperti itu. Untuk contoh yang terakhir adalah, you have thanked your uncle. Untuk negatifnya, you have not thanked your uncle. Kemudian untuk interrogatifnya, have you thanked your uncle? Oke, seperti di slide sebelumnya, saya tadi mengatakan bahwa subjek dibedakan menjadi dua ya, tergantung dengan auxiliary yang mengikutinya. Oke, subjek yang pertama tadi diikuti dengan auxiliary have, itu adalah subjek I, you, we, they, nama orang jamak atau nama benda jamak. Sedangkan subjek yang diikuti oleh auxiliary has itu adalah subjek she, he, it, nama orang tunggal atau nama benda tunggal. Okay, maybe any question about my explanation?
related to present perfect tense. Yeah, if there are no question, I think we can continue with practice ya. Let's practice. Di sini Budia memberi 5 soal. Tugas kalian silakan translate these sentences ya. Berarti kalian menerjemahkan kalimat-kalimat ini. Kalimat yang pertama, I have already submitted my tasks. Kalimat yang kedua, my cousin and I have run the business for 3 years. Kalimat yang ketiga, my sister has bought a new car. Kalimat keempat, we have been to Singapore many times. Dan kalimat yang terakhir, Peter has gone to the bookstore. Okay, maybe any question about your tasks? Yeah, before you start doing the tasks, I want you to read this irregular verb. So I hope this verb, these verbs can help you to add your vocabularies. Ya, di sini karena tadi tentang present perfect tense itu menggunakan verb 3. Ya, jadi kalian harus tahu perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3 seperti itu. Silahkan kalian menambah kosakata kalian dengan menghafalkan yang ada di tabel ini, atau kalian juga bisa searching sendiri ya, kalian browsing sendiri di Google ataupun di buku-buku bahasa Inggris, banyak yang seperti itu. Jadi kalian nanti bisa menambah kosakata kalian. Okay, thank you.